Seperti apa? Orang yang fasik itu orang yang bahasanya kalau sekarang ini Islam kah? KTP. Dia beragama Islam, jadi tapi tidak melaksanakan daripada apa-apa syariat agama Islam. Dia beragama Islam, tapi dia tidak melakukan apa-apa yang diwajibkan oleh agama Islam. Sholat kagak, puasa kagak, semuanya kagak. Itu salah satu orang-orang yang fasik. Udah fasik tidak akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatatkan oleh mahfuz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah menghendaki hamba tersebut mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan orang tersebut hidayah. Tapi hidayah kalau ditunggu tak bakalan datang. Makanya hidayah tak bakalan datang kalau seandainya ini kita tunggu diam diri doang. Makanya hidayah itu dicari dengan cara seperti apa? Dengan berkumpulnya kita bersama-sama dengan orang yang soleh, dengan mendengarkan daripada mau'izah hasanah, berkumpul di tempat-tempat majelis-majelis ilmu, berkumpul di majelis-majelis ta'lim, berkumpul di majelis-majelis zikir, dengan berkumpul di masjid-masjid yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, meramaikan daripada majelis ta'lim, meramaikan daripada masjidnya Allah. Dan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah kepada orang tersebut. Maka bersyukurlah untuk kita semuanya yang bisa hadir pada malam hari ini. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita sedikit hidayahnya untuk kita semuanya, sehingga kita melangkahkan kaki kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu, untuk hadir di majelis khatamul Quran, membacakan daripada ayat-ayat Quran, membacakan daripada salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Itu merupakan salah satu kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dulu nafsi wa yuhibbu aidan jami'a malaikat, dan wajib juga bagi kalian semua, bagi kita semua, untuk mencintai daripada malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rasulihi, dan para rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa anbiyaihi, dan daripada anbiya nabi-nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa salihin min ibadihi, dan orang-orang yang saleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu wajib kita cintai melebihi dari diri kita sendiri. Li'annahu, kenapa seperti itu? Kenapa kita harus mencintai mereka? Kenapa kita mencintai Rasul? Kenapa kita mencintai para Nabi? Kenapa kita mencintai orang-orang yang soleh yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Orang-orang yang soleh yang terus-menerus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbuhum, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang soleh tersebut. Maka kita wajib untuk mencintai mereka. Karena mencintai orang soleh merupakan penambah daripada ziyadatul iman, penambah daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajibu alaika aidan, dan diwajibkan juga atas engkau sekalian an tasta'ina bihi fi hajatika wa tawakkal alaihi, dan juga diwajibkan atas kita an tasta'ina bihi, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan fi hajatika, dalam segala hajat kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tawakkal alaihi, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu akhlak daripada seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa fil hadis, dan sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, sesungguhnya kepada Allah lah tempat engkau berserah diri,
In kuntum mu'minin, apabila engkau itu orang-orang yang beriman. Jadi selain orang-orang yang beriman, enggak beriman gitu ya, kalau seandainya tidak kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita kurang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti apa? Orang-orang yang sudah putus asa. Ya, orang yang putus asa. Yang rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dia rasakan udah enggak ada, udah enggak didapat oleh mereka orang lain. Mereka lah orang-orang yang berputus asa. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak didapatkan oleh mereka. Seperti apa mereka itu? Itulah golongan orang-orang yang fasik, kaum fasikin. Mudah-mudahan kita semuanya tidak tergolong daripada golongan orang tersebut. Hadis Ibnu Abbas sebagaimana di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bilang, ini a'malu kalimat ihfazullah yahfazuka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah, dan apabila engkau minta bermohon, maka memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta daripada pertolongan, maka memintalah pertolongan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintalah perlindungan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna al-ummata la ijtama'at. Ketahuilah sesungguhnya apabila seluruh umat manusia ini apabila dikumpulkan bersama-sama ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dalam segala sesuatu hal, lam yanfa'uka illa bi syai'in, tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu illa bi syai'in, kecuali segala sesuatu qad kataballahu laka, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, iradanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila dikumpulkan semua orang, seluruh manusia di dunia ini untuk memberikan kita satu manfaat aja kepada kita, satu manfaat, maka niscaya tidak akan bisa manfaat itu sampai kepada kita, illa kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan manfaat, maha memberi manfaat kepada kita. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala, manusia sesuatu dunia ini tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kita. Tidak akan tergerak, hatinya digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan manfaat kepada kita. Manfaat apapun itu juga, baik manfaat urusan dunia ataupun urusan akhirat. Walaupun dzalik, dan juga sebaliknya daripada itu, wa istama'u ala ayyadurruka bi syai'in, dan apabila dikumpulkan semua makhluk hidup, orang-orang makhluk dikumpulkan semuanya untuk memberikan daripada segala kesusahan yang berbuat bi syai'in kepada kita, ya, untuk memberikan keburukan kepada kita, untuk ngasih kesusahan kepada kita, untuk ngasih kepayahan kepada kita, la yadurruka illa bi syai'in kataballahu alaihi. Tidak akan bisa mereka orang tersebut menyusahkan kita, berlaku buruk kepada kita, membuat jahat kepada kita, illa bi syai'in kataballahu alaihi, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tauhid kita, dalam keyakinan kita. Karena rukun daripada iman, qada dan qadarnya Allah wajib kita yakini, khair wa syarri, maupun itu yang baik ataupun yang buruk, karena sudah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di majelis ini, membacakan daripada Al-Qur'an, dibacakannya daripada surah dosa sebelumnya tadi yang sudah kita bacakan, kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala golongan orang-orang yang saleh, golongan daripada orang-orang yang diberikan rahmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan segala apa yang kita hajatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkumpulnya kita di tempat yang baik ini, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi golongan yang baik pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya kepada guru kita Ustaz Dr. Inas Fahmi kita minta bersyukur. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shallallahu wa sallam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara muhtaramin yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, guru kita bersama Ada'i Allah As-Sayyidul Habib Zahir Ibn Anis Al-Far Mata'anallah bidul hayatin, dan segenap para habaib, para asatid, para guru yang kami muliakan dan yang kami taati, para jamaah Maulid Burdah Al-Madih Ar-Rasul yang kami muliakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah sekian banyak disampaikan yang Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Ilmu-ilmu pelajaran yang dapat kita ambil, yang seharusnya kita amalkan. Kalau sudah kita amalkan, semoga diberikan amal tersebut menjadikan satu amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menuntun kita dari jalan yang gelap gulitanya kejahilan menuju jalan terang benderangnya syariatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalaupun ini sekedar ini yang kita sedikit apa kita baca saja sholawat sedikit yang kami ingin bacakan di antara kemuliaan dan keutamaannya. Salah satunya adalah para malaikat khusus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para pembaca atau orang-orang yang selalu mendawamkan membaca sholawat. Di antara malaikat yang diciptakan oleh Allah selain yang kita wajib ketahui, berapa malaikat yang wajib kita ketahui? Ada berapa? Ada 10 yang wajib kita ketahui. Selain itu tidak dapat kita hitung berapa jumlah banyaknya, karena saking banyaknya malaikat Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara sekian banyak malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap makhluk, kepada setiap manusia, di antaranya adalah malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah. Jadi pada diri manusia kita masing-masing Allah ciptakan malaikat yang selalu menjaga kita. Malaikat yang selalu menjaga kita. Yang mana ketika kita memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, malaikat itu akan selalu menjaga kita. Ketika kita tidak menjaga syarat-syarat tersebut,
maka malaikat tersebut enggan untuk menjaga kita. Dalam sebuah riwayat di sini kita ambil dari kitab Fathul Ghaib. Berkata Gala Muhammad al-Khalili ruya anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Diriwayatkan bahwa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Sayyidina Utsman ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Sayyidina Utsman bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min malakin 'alal insan?" Ya Rasulullah, berapakah jumlah malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk setiap manusia? Kam min malakin 'alal insan. Faqala, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ishrun." Berapa? 20. Ishruna malaikat, 20 malaikat. Minhum, di antaranya malakun an yaminika ala hasanatika wa huwa aminun ala alladhi an yasarika. Di antara 20 malaikat itu adalah satu malaikat yang berada di kanan kamu yang mencatat amal-amal baikmu. Wa huwa amin, dia yang sangat dipercaya, ala alladhi an yasarika, daripada malaikat yang berada di sebelah kiri kita. Fa idza amilta hasanatan katakan asyara. Kalau kamu mengamalkan, berbuat kebaikan, nih malaikat yang di kanan kita menulis kebaikan kita berapa? Kalau kita ngamalin 1, ditulis malaikat berapa? 10. Kita beramal 1, amal malaikat ditulis 10. Itu malaikat yang berada di kanan. Wa idza amilta hasanatan katakan asyara. Wa idza amilta sayyi'atan, kalau kamu mengamalkan suatu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, qala alladhi 'ala shimal lilladhi 'ala al-yamin, berkatalah, bertanya dulu yang kiri sama yang kanan. Dia nggak berani nulis sebelum ada perintah dari yang kanan, karena yang kanan amin, pemimpinnya yang di sini, yang kiri ajudannya. Kalau kamu berbuat nggak baik, ini yang malaikat yang ada di kiri kita tanya dulu sama yang kanan. Jenderal, ini orang, ini si fulan ini lagi agak baik, lagi bermaksiat, lagi males-malesan, lagi kagak mau ngaji, lagi durhaka sama orang tuanya, lagi begini lagi ini. Terus gimana? A'atubuh, boleh? Apakah saya tulis? Apa dengar malaikat yang berada di tangan kanan? Fayaqulu da'hu sab'a sa'atin la'allahu yatub. Biarin dulu, jangan ditulis dulu, jangan. Tunggu sampai 7 saat. Barangkali dia mau bertaubat. Fa idza lam yatub, kalau dia nggak mau tobat bagaimana? Gala, na'am. Kalau dia nggak mau tobat, oke, tulis 1 dosa, 1 siap kepada Allah. Kalau kamu ngelakuin kebaikan, tulis 10. Kalau kamu ngelakuin keburukan, ditunggu dulu 7 saat. Mau tobat enggak? Kalau tobat enggak jadi ditulis. Kalau tobat ditulis. Kalau tobat enggak jadi ditulis. Kalau enggak mau tobat ditulis dosa 1. Tuh, betapa rahmatnya Allah luas kepada kita. Kemudian arahanallahu minhu, semoga kita dimudahkan dengan segala urusan-urusan kita kepada 2 malaikat ini. Amin ya rabbal alamin. Itu 2 malaikat, kanan kiri. Nah, terus minta itu arahanallahu minhu. Fasbal malakul ladzi 'ala yamin, 6
nama malaikat yang ada di kanan, Raqibun adalah malaikat Raqib, wa huwa alladhi yaktubul hasanat, yang mencatat amal baik. Wasmul malakul ladzi 'ala shimal, nama malaikat yang ada sebelah kiri, Atid, namanya adalah malaikat Atid. Wa huwa alladhi yaktubus sayyi'at, yang menulis perbuatan buruk. Yang kedua, wa malakani, dan dua malaikat baina yadaika, di antara depanmu, wa min khalfika, dan di belakangmu. Udah berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Ada dua malaikat lagi, depan dan belakang kita. Kemudian wa min khalfika wa malakun, dan malaikat, satu malaikat wabidu ala nasiyadika, yang memegang sini, apa yang namanya, ubun-ubun kita. Sini ada malaikat satu, cuman kita nggak ngeliat aja. Kalau dibuka kita bisa melihat, sini ada malaikat, sini malaikat, sini malaikat, sini malaikat. Ya, sini ada satu malaikat. Idza tawaddu'ta lillahi ta'ala rafa'aka. Kalau kamu mau bertawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajat kamu, kemuliaanmu. Kalau wa idza tajabbarta 'ala Allah, kalau kau mau bersikap sombong, kalau kau mau bersifat durhaka, maka Allah akan membinasakanmu, merendahkanmu dan menghinakanmu. Wa malakani, sekarang berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5. Wa malakani, dua malaikat lagi, berarti berapa? 7. Wa malakani, dua malaikat lagi, ala syafataika. Gimana? Mana nih? 2 ibu kita ada malaikat. Ya? Ada malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus. Laisa yahfazani 'alaika, dua malaikat yang ada di bibir kita ini tidak akan menjaga engkau illa salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali kamu baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita dari awal baca salawat, insyaallah ini mulut kita dijaga oleh dua malaikat. Kita dijaga malaikat. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang berapa ya? Kurang 3 lagi. Terus ayat sebagainya, bahwa alaika ila salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa malakun ala fika, dan malaikat satu ala fika, dalam rongga mulutmu, la yaka, yang tidak akan membiarkan al-hayat awil hawa, dan tidak akan membiarkan ada serangga atau ular tadkhul fi fika, yang masuk ke mulutmu. Coba, pernah nggak ada orang tidur ngangak kemudian masukin ular? Nggak ada. Nggak ada. Ada kecoa masuk mulut gitu? Nggak ada. Belum ada ceritanya. Karena di sini ada satu malaikat di mulut kita. Ada yang jaga selama kita mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang udah nggak taat, nggak usah masuk itu serangga, ya. Ular aja masukin. Ya, kecoa dimakan, ular dimakan, ya enggak taat sama Allah. Kalau orang taat kepada Allah, yang masuk itu yang baik-baik. Coba kalau orang itu enggak taat kepada Allah, jangankan ular ya, bangke-bangke aja dimakan semuanya, najis-najis dimakan semuanya, enggak dijaga sama Allah. Ya, kalau orang itu taat kepada Allah, ini malaikat aktif, yang ada di bibir aktif, yang di depan aktif, di belakang aktif, kanan kiri aktif semuanya. Yang di sini 7, 8 ya. Kurang 2 lagi. Wa malakani ala syafataika tadi wa malakani ala ainaika, dua malaikat yang menjaga kedua mata kita. Wa yuqalu innasmahuma, dan ada yang mengatakan nama kedua malaikat di mata kita adalah syawiyah. Bahwa ulai, mereka inilah asyratu amlakin ala kulli adamin, 10 malaikat setiap bani Adam, anak Adam. Fatanazzala malaikatul laili, maka turunlah malaikat malam ala malaikatin nahar, bergantian sif-sifat. Darinya malaikat malam gantian 10, nanti subuh ganti lagi 10 lagi, nanti subuh nanti asar berganti lagi 10, ganti 10 lagi, jadinya 20.
ini malaikat-malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik, satu malaikat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berada di diri kita, yang tidak menjaga kita dan membiarkan kita kecuali kita baca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua malaikat yang berada di kedua mata kita, selalu menjaga mata kita dari pandangan-pandangan yang tidak baik, yang menyelamatkan kedua mata kita dari pandangan-pandangan yang buruk, ya, dan lain sebagainya. Semuanya itu bisa kita dapatkan jika kita mau bertakwa tadi, kita mau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diantaranya adalah kita selalu membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang istiqomah baca maulid burdahnya terus, jangan bosan. Nanti biar kita dijaga terus sama malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan syukur jazakumullah khairan jazaa kepada guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk kita, dan bisa kita amalkan juga apa-apa yang diberitakan oleh beliau tadi di dalam kitab Al-Usul Fathul Ghais, beberapa malaikat, 10 malaikat yang selalu bergantian, dari mulai asar sampai ketemu subuh, dari subuh ketemu asar, itu bergantian. Kalau nggak salah seperti itu, ya, kalau nggak salah seperti itu. Mudah-mudahan kita mendapatkan amal-amal yang baik, sehingga laporan kita setiap hari rapotnya nggak pernah merah. Ya, rapot kita nggak pernah merah tuh bagi Rasulullah SAW. Ya Muhammad, umatmu ini melakukan maksiat, ya malu gitu. Ngasih malu ke Rasulullah gitu. Ya Muhammad, ini Habib ini bikin malu, orang malu, jadi turunan Habib bikin malu bagi Rasulullah SAW. Nauzubillah, jangan sampai. Doakan Anda mudah-mudahan istiqomah. Amin. Dan kita doakan untuk kita semua, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah untuk terus belajar, untuk terus mencari ilmu, untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala fi taatillah, dan mudah-mudahan kita kembali lagi digolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, golongan orang-orang yang istiqomah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana ashrafna 'ala ashrafna fatub 'alaina tawbatan taysir li kulli hubba واستر لنا العورات وآمن روآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا رب يسمع فضلا وجودا من لنا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سون صلى وسلم ربي عليه هذا الحب وآله وصحبه عدد الطشي صحبه والحمد لله في البدع والثاني وله منكم mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seluas-luasnya apabila salah-salah kata. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.